Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, jangka mata sejenak. Bapa, inilah anak yang kau kasih. Kami masih bisa hidup, kami masih ada, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Kami merasakan bagaikan umat Israel dalam pelindungan Tuhan. Sekalipun ada di Goshen, tulah demi tulah ada, tapi bangsa Israel terpelihara. Dan kami juga merasakan pemeliharaan yang kau berikan hidup kami semua. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, urapi kami, urapi juga hamba-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal pertama atau pasal 1 ayat 2 sampai 10. Saya bagi dalam dua bagian. Ayat 2 sampai ayat 6, ayat 7 sampai ayat 10 besok. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 sampai 6, ayat 7 sampai 10 besok. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Dia menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kamu tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Betapa penting Roh Kudus. Betapa penting Roh Kudus. Kalau jemaat Tesalonika bisa kuat, jemaat Tesalonika mampu, jemaat Tesalonika bisa mampu menghadapi tantangan dan segalanya, semua karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Sebagaimana pada ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan jemaat Tesalonika, jemaat yang menurut, jemaat yang dengar-dengaran, bukan saja menurut firman Tuhan, bahkan mendengar apa dikatakan oleh Paulus. Dan apa yang terjadi, jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan, penindasan yang berat, berikan tantangan yang berat, tantangan yang sulit dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Tetapi yang sangat menarik, jemaat itu mampu karena menerima firman itu dengan sukacita. Dan disebut oleh dia mampu, dia bisa, karena Roh Kudus memberi kekuatan. Karena saudara mampu, saudara bisa mengadakan doa pagi, saudara bisa mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, karena Roh Kudus. Dan saudara hari ini bisa mampu menghadapi tantangan demi tantangan, karena Roh Kudus memberi kekuatan. Sebagaimana jemaat Tesalonika, sekalipun menghadapi penindasan, dia tetap kuat. Sebab dia mendengar firman Allah. Penindasan yang berat karena yang menerima dengan sukacita oleh Roh Kudus kalau firman Allah yang jadi dengar. Dia menurut, dia akan menurut bukan saja dengar, menurut apa dikatakan oleh Paulus, menurut juga apa dikatakan oleh firman Tuhan.
melakukan sekali menghadapi penyesalan, dia tetap kuat. Yang membuat dia kuat apa? Roh Kudus. Yang memberi dia kekuatan, kemampuan karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberi kekuatan di hidup saudara. Karena Roh Kudus memberi kemenangan di hidup. Karena Roh Kudus memberi kemenangan di hidup, bahkan kekuatan secara rohani maupun jasmani bisa. Aku bisa, bukan karena diriku tapi karena Kristus. Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan hidup kita. Hari lepas hari yang selalu jalani tanpa Roh Kudus memberi kekuatan, saya tidak mampu. Hari yang selalu mampu bisa ada Roh Kudus. Hari yang selalu berjalan mungkin menghadapi tantangan, tapi Roh Kudus akan beri kekuatan untuk mencapai suatu keberhasilan, untuk mencapai kebenangan, untuk mencapai kesuksesan. Roh Kudus berjuang. Ingat, Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 9, ya, pasal 11 maksud kami. 2 Korintus pasal 11 ayat 10 dan selanjutnya. Banyak kali aku mengalami kata Allah. Banyak kali aku mengalami lapar, dahaga. Banyak kali aku mengalami masalah. Dia bisa, karena Roh Kudus memberi kekuatan dalam hidup Paulus. Demikian saudara mampu, karena Roh Kudus memberi kekuatan hidup bisa dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar Roh Kudus tetap bergairah dalam hidup kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana Roma 8 ayat 11, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kami berjalan terus hari lepas hari dengan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami. Berdagang, bekerja, sekolah, kuliah, sertai perjalanan kami. Dan apa yang kebutuhan kami Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apa-apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga sebagai hamba-hamba Allah, risma takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, di malam berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia akan dekat. Amin. Tuhan memberkati.